Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin. Nih, sebentar lagi laga Indonesia lawan Vietnam di kandang di Jakarta ya. Akan Betul. segera dilaksanakan dan kita akan bahas apa yang akan terjadi kira-kira di laga tersebut. Ya, Bro Ipung, kira-kira seperti apa nih laganya nih? ya, memang kan kalau merujuk pada dua hasil minor kita di sepanjang gelaran putaran ini ya, kualifikasi Piala Dunia, Indonesia kalah dari Irak, kemudian seri dari Filipina. Ini kan sebuah warning ya bahwa Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya tidak boleh kehilangan poin. Dan kalau bisa harus bisa memaksimalkan angka dengan katakanlah memenangkan sisa laga. Itu adalah sebuah tujuan yang paling target yang paling ambisius dalam hal ini ya. Mhm, Karena dalam mhm. hal ini kita juga masih bisa katakanlah direpotkan juga dengan kehadiran Irak di pertandingan berikutnya gitu loh. Ya. Tapi paling tidak dengan dua rencana pertandingan yang dekat ini dan keduanya melawan Vietnam, harusnya si Indonesia bisa mengambil angka full dari dua pertandingan tersebut Mhm, dengan angka maksimal 6 gitu loh bro. mhm. Ya kan kalau misalkan sekarang ini kan Indonesia berada di eh, posisi paling bawah nih di klasemen. Betul, Walaupun betul, sama poinnya satu dengan Filipina, tapi Filipina lebih baik selisih golnya ya, agregat golnya lebih betul, baik sehingga Indonesia berada di paling buncit di posisi keempat dari grup ya. Dan sementara nanti yang akan lolos ke babak berikutnya itu hanya juara dan runner up grup ya. Nah, betul, ini kan betul, Indonesia di grup F ini kan sebenarnya tiga ini adalah Asia Tenggara dan satu bukan. Jadi betul. secara tidak langsung sebenarnya akan ada jatah satu Asia Tenggara yang maju ke babak ketiga sebenarnya. Cuman ini yang Ya, jadi rebutan nih kan. ya iyalah pasti. Apalagi kita kan juga melihat belakangan PSSI dan Timnas Indonesia itu kan sudah ada penambahan kualitas dari penambahan pemain-pemain diaspora. Mhm, Dan untuk sementara baru terlihat ada Jay Isres dan Nathan Chuaon ya, penambahan dari yang sebelumnya. mhm, Nah, saya sih berharap bahwa di pertandingan kali ini mungkin Jay Isres dan Nathan Chuaon itu bisa dimainkan. Masih kita menunggu proses dari Ragnar dan Tom Hay ya. mhm, Tapi mengingat pentingnya pertandingan kali ini, tidak ada salahnya bahwa dari sejak awal Indonesia sudah mengaplikasikan gaya permainan menyerang dan tidak lagi menunggu. Apalagi ini pertandingan kita di kandang gitu loh. mhm, Jadi banyak sebetulnya variabel-variabel yang harus dilakukan oleh timnas kita. Antara lain ya itu tadi skema skema permainan yang harus menyerang, kemudian mentalitas juga harus baik, dukungan supporter juga begitu bisa menjadi advantage. Dan inilah yang harus dimanfaatkan. Gitu loh. Ya, nah ini kemarin kan STY Hmm. sendiri was-was malah di laga pertama. Katanya karena pemain dari Eropa masih kelelahan Hmm. katanya. Dan baru PD-nya justru di laga kedua ketika di kandangnya Vietnam sendiri. Ya. Apakah ini berupa psiwar aja atau memang kenyataannya memang pemain yang berkiprah di Eropa ini agak sulit untuk dimainkan? Saya sih tidak melihat pada ini ya kesiapan fisik berupa kelelahan. Tapi yang saya garis bawahi adalah bagaimana pemain-pemain ini, terutama pemain-pemain baru dari Nathan dan siapa? JXS. Ragnar Apakah mereka dari sudah Super. JXS? Apakah mereka sudah bisa membangun chemistry dengan Hmm. pemain-pemain lainnya gitu loh. Nah, bisa jadi ini adalah bagian dari strategi STY untuk mengaburkan kekuatan Indonesia sesungguhnya gitu loh. Hmm. Saya sih dalam bayangan saya, kerangka berpikir saya sih berharap bahwa permainan-permainan Indonesia itu harus dimulai dengan bermain yang apa ya lebih offense dengan mengutamakan kekuatan di barisan tengah. Penumpukan pemain di barisan tengah, misalkan melakukan menumpuk lima pemain di tengah itu akan paling tidak memberikan apa nuansa serangan yang lebih offense gitu loh. Artinya pemain-pemain yang di tengah ini harus siap untuk bisa katakanlah bermain transisi secara cepat. Apabila diserang, dua pemain di tengah ini harus siap untuk bisa
melakukan transisi menutup gitu loh bro. Hmm. Nah, ini kan ada Hmm. pemain baru nih yang dipanggil, Ya, Rekan Fikri. Nah, apakah ini sebagai pengganti karena Ragnar dan apa Ragnar dan satu lagi itu tidak bisa dimainkan? eh, saya justru mendengar agak berbeda ya bro. Mungkin Mhm. Arkan Fikri ini dipanggil setelah ada kemungkinan ada tiga pemain yang tidak bisa hadir, yaitu Jordi Amat yang masih cedera ya, Jordi Mhm. Amat dengar-dengar, kemudian Sen Patinama juga seperti itu, kemudian Yance Sayuri Hmm. itu yang dan juga Elkan, saya dengar juga begitu. Hmm. Artinya ini untuk menambal kekuatan di lini tengah ya. Nah, kalau kita coba breakdown dengan ketidakhadiran pemain-pemain yang saya sebut tadi, bagaimana Indonesia juga punya keharusan untuk melakukan ofensif. Saya sih membayangkan skema permainan itu dengan 3-5-2 gitu loh. Tiga Hmm. di belakang karena kita melihat bahwa ketidakhadiran Jordi Amat juga tidak adanya Elkan Bagot. Ini masih bisa ditutupi oleh kehadiran misalkan Jay Itzes. Jadi Itzes di tengah berduet dengan Justin Hubner. Justin Hubner tidak ditempatkan sebagai posisi gelandang bertahan, tapi dia dikembalikan ke posisi aslinya sebagai fullback, Hmm. berduet dengan katakanlah ini Jay Itzes ya. Dan di kanan itu bisa Asnawi atau Sandy Walsh gitu loh. Hmm. Nah, sementara kalau kita apa ke barisan tengah kita bisa di kiri bisa Arhan, Pratama Arhan, kemudian di situ di sampingnya ada Marcelino Ferdinand, di situ di barisan berikutnya ada ini ya Ivar Jenner, kemudian bisa kita masukkan juga Yance Sayuri. Nah, atau kita juga bisa menambah dengan Mark katakanlah seperti itu, lima Hmm. pemain di tengah. Hmm. Sementara di depan kita percayakan kepada Rafael Struijk dengan misalkan Sananta gitu loh bro. Ini adalah gambaran eh, ya ini ya skema yang saya bisa sampaikan gitu gitu bro. Hmm. Berarti ini numpuk di tengah supaya tidak memberi peluang bisa masuk ke pertahanan ya, sehingga di tengah ini udah Betul, dicegah duluan. betul. Ya, ya. Betul. Dan ini kalau misalnya seperti itu, Bro, Hmm, apakah kans kita bisa menang di laga ini, Bro? ya, ini kan baru sekedar analisa ya. Mhm. Apalagi saya juga mendengar bahwa Philip Trussier juga lagi dalam tanda kutip agak happy ya Hmm. ketika dia bermain di Piala Asia. Dia kan ada banyak pemain-pemain, kalau nggak salah ada sekitar 5 pemain yang cedera, yang dia Hmm. tidak bisa bawa ke Qatar di Piala Asia. Mhm. Nah, ketika kualifikasi ini akan dilangsungkan, saya dengar kelima pemain yang tadinya cedera itu sudah sembuh dan Mhm. siap berlaga. Di Wah, antaranya ada Kung Ngok Hai, ada Nguyen Tian Lin, ada Dong Van Lang, kemudian Nguyen Huang Duk, dan Duan Van Hao. Ini Duan wah. Van Hao, hati-hati nih. Ini adalah pemain-pemain yang biasa bermain di eranya Pak Hangzhou dan Hmm. mereka kemarin itu tidak dibawa ke Piala Asia karena cedera. Konon kabarnya Mhm. seperti itu. Nah, Mhm. bahkan di Doan Van Hao ini yang menjadi katakanlah musuh nih, musuh Hmm. timnas kita dan mungkin juga musuh dari timnas-timnas dari negara ASEAN lain, Mhm. itu juga sudah menyelesaikan masa rehabilitasinya di Singapura. Jadi Hmm. dia sudah kelihatan sudah apa mulai fit kembali. Tapi Hmm. jangan lupa di samping kelima pemain tadi, sebetulnya Vietnam sendiri juga punya kedalaman skuad yang baik. Contoh gini, kita harus hati-hati juga yang namanya Do Hang Daung. Do Hang Dung ini adalah pemain gelandang kreatif dan dia bisa secara dinamis, secara punya mobilitas yang bagus untuk bisa melakukan tusukan-tusukan atau mendistribusikan bola ke kiri dan ke kanan. Karena di kiri itu ada Van Duk ya. Van Duk ini adalah sayap kiri yang sangat lincah dan ini harus diawasi misalkan oleh Asnawi kalau turun atau Sandy Walsh. Dan itu juga harus bisa dinetralisir dari sejak di lapangan tengah oleh Yance Sayuri katakanlah seperti itu ya. Hmm. Itu Hmm. harus punya lapisan-lapisan pertahanan gitu loh.
Sementara kalau dia Do Hang Dang ini bisa mendistribusikan bola ke kanan, di situ ada Nguyen Van Tuyet. Nguyen Van Kuyat ini adalah pemain sayap kanan juga yang juga berpengalaman. Usianya sudah 29 tahun, tapi dia masih punya kecepatan di situ. Hmm. Nah, ini yang harus juga bisa diwaspadai oleh Pratama Arhan sebagai filter pertama di barisan tengah dan dibantu oleh Justin Hubner, katakanlah Justin Hubner harus bisa turun sebagai pemain di fullback gitu loh. Dia harus Hmm. bahu membahu untuk mencegah pemain ini. Nah, It- dan juga membahayakan itu adalah Nguyen Tian Linh. Nguyen Tian Linh Nah, ini adalah striker tersuburnya Vietnam sampai saat ini ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. jadi kalau secara singkat bahwa kekuatan Vietnam kali ini itu jauh lebih kuat daripada Vietnam kemarin di Qatar ya, bro. Saya sih merasa seperti itu ya. Karena kehadiran pemain-pemain yang tadi saya sebut, paling tidak ada 8 pemain, itu kan menggambarkan bahwa Vietnam punya kedalaman skuad yang cukup baik. Kedelapan pemain ini juga punya pemain-pemain katakanlah dari 23 atau 22 atau 24 yang dipanggil, tentu kan juga pemain-pemain yang punya kualitas. Hmm. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kualitas dari timnas Vietnam kali ini di kualifikasi itu justru ada peningkatan gitu loh secara kualitas Hmm. Hmm. dengan kehadiran pemain-pemain yang tadinya cedera. Nah, Indonesia sendiri kan juga ditambah juga kan pemain ada dua pemain ini ya. Apakah kalau Ya. misalkan diadu nih, Mm-mm. adu di lini depan mereka dengan lini belakang Indonesia gitu, kira-kira Ya. kuat mana nih, bro? Saya sih melihat ini ya, faktor pertama, faktor dukungan tuan rumah kita. Kemudian di situ juga katakanlah misalkan ya, kita juga melihat belakangan ini kan Mark agak underperform belakangannya. Nah, Mhm. di situ kan sebetulnya ada pelapis. Selain ada Ivar Jenner, di situ juga ada Nathan Chuaon yang bisa ditampilkan juga seandainya Mark tidak diturunkan. Jadi Hmm. Ivar Jenner itu bertandem dengan Nathan Chuaon. Di kemudian dia juga dilapis oleh Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan dan yang kok Yakob Sayuri gitu loh bro. Jadi ini kan saya pikir kalau melihat pada bayangan pemain-pemain kita di kanan dan di kiri adalah pemain-pemain cepat, tapi memang kecepatan ini juga dia harus diimbangi oleh sensitifnya terhadap permainan transisi permainan dari Vietnam. Itu yang harus juga diwaspadai. Karena transisi permainan ini yang kadang-kadang Indonesia itu agak-agak lemah ya. Hmm. Ketika Indonesia asik bermain di depan, berusaha untuk melakukan membuka celah, membangun sebuah peluang. Nah, itu kan akan menimbulkan lubang-lubang. Nah, Hmm. lubang-lubang ini yang bahaya, mengingat di situ ada dua orang sayap kiri dan kanan yang tadi saya sebut dari Vietnam, Hmm. itu yang juga punya kecepatan dan ditambah dengan mereka punya gelandang yang mobile gitu loh. Hmm. Nah, ada seorang eksekutor juga baik, Nguyen Tian Lin, dan ini yang harus benar-benar diwaspadai, bro. Wah, ini kok kayak saya jadi ngerasa ngeri juga nih ngelawan Vietnam kali ini. Kansnya Karena gimana gini, nih, bro? Karena gini bro, sepak bola itu kan bukan permainan individu ya. Hmm. Walaupun katakanlah pemain Indonesia punya individu-individu yang matang di level sepak bola Eropa, Hmm. tapi kalau tidak bisa bermain secara organized, tidak punya chemistry, tidak kompak, itu nggak ada artinya bro. Hmm. Nah, berbeda dengan Vietnam. Vietnam memang dari sejak awal ya, dari sejak Park Hang-seo yang dibangun adalah bagaimana mereka bisa bermain secara utuh, secara organisasi. Hmm. Nah, itu yang kemudian menjadi inti kekuatan dari Vietnam. Mereka bermain sepak bola, bermain secara ini ya, secara tim. Jadi tidak ada sebetulnya individu-individu yang begitu menonjol di Vietnam. Berbeda dengan di timnas kita ya. Karena timnas kita biar bagaimanapun kalau kita hitung-hitungannya adanya beberapa pemain kita yang abroad, itu kita punya kualitas individu yang lebih secara individu Hmm. ya. Hmm. Kita punya Marcelino yang bermain di Belgia, punya Asnawi di Thailand, punya Pratama Arhan di Suwon, punya Sadil katakanlah ya yang main di Sabah gitu loh. Tapi ketika kita bicara mengenai Vietnam,
Duan van Gaal pernah bermain di Heerenveen Belanda, tapi hanya bertahan selama 8 bulan. Setelah itu balik. Karena Hmm. itu tadi mereka mungkin secara mental belum sekuat tim tim individu individu pemain-pemain kita. Hmm. Mereka itu yang dikeluhkan oleh Pak Hang Seo waktu itu. Hmm. Pemain Vietnam gampang sekali homesick gitu loh, bro. Hmm. Wah, ini kansnya gimana, Bro? Indonesia nih kalau seperti ini keadaannya, apakah Sintayong bisa meracik timnas Indonesia ini sekuat ketika Indonesia melawan Australia? Saya sih masih percaya ya, masih percaya bahwa kans Indonesia kali ini di dua, katakanlah ya, di dua laga, tapi kita memang harus punya bekal kemenangan di laga pertama ketika bermain di GBK. Ini yang harus dimanfaatkan baik-baik. Dan saya berharap sekali bahwa pemain-pemain baru seperti Nathan Chuaon, Jay Itzes, apabila diturunkan, mereka juga harus sudah punya chemistry dengan pemain-pemain lain gitu loh. Hmm. Hmm. Walaupun kalau kita berpikir bagaimana proses adaptasi dari kedua pemain, saya pikir proses adaptasi kedua pemain Nathan Chuaon maupun Jay Itzes itu akan lebih mudah karena di situ sudah ada 6 pemain lain yang hasil dari diaspora yang Hmm. bisa membantu kedua pemain tersebut untuk bisa beradaptasi dengan Ya, lingkungan ya. yang baru gitu loh, bro. Jadi kalau disebut apa namanya adaptasi udah lebih mudah ya, Sudah lebih karena mudah. ada beberapa pemain yang memang besarnya di Eropa juga. Betul, Tapi betul. kans akhirnya gimana? Indonesia menang berapa Saya nih, Bro? Menang nggak tuh seri atau gimana? saya Menang saya kan? sih saya yakin Indonesia akan menang. Paling tidak Indonesia akan menjaringkan 2 gol ke gawang Vietnam. Dengan selisih dua gol lah katakanlah ya. Oh, Bisa dengan dua selisih dua kosong gol tiga ya. satu atau berapalah gitu ya. Tapi saya sangat yakin dan saya merasa yakin lah katakanlah ya Mhm. bahwa Indonesia kali ini akan bisa mengalahkan Vietnam. Gitu, Mhm. bro. Bro, kalau di Hmm. barisan depan kita ya, itu Ya, katakan tadi ada Struik sama Sananta ini ya. dibandingkan dengan pemain belakangnya mereka. Ini kan pemain belakangnya kan seru juga ini, pemain belakangnya Vietnam ini kan. Ya, itu tadi kan saya katakan bahwa Vietnam itu inti kekuatan mereka adalah ketika mereka bermain secara kompak gitu loh. Nah, bagaimana kedua pemain ini, pemain Indonesia katakanlah Sananta bisa bisa Sananta dengan Struik. Struik atau Struik bisa juga ketika diperlukan Yakob Sayuri juga bisa didorong ke depan untuk menggantikan Sananta gitu loh. Dengan demikian di tengah bisa bisa Nathan Chuaon dan Mark justru turun gitu turun sebagai gelandang. Itu juga kan sebuah opsi-opsi yang bisa dilakukan. Nah, kalau saya sih melihat bahwa kalau ya melihat Indonesia agak deadlock di tengah dengan begitu rapinya pemain-pemain Vietnam bisa mencegah, Mhm. itu ada baiknya katakanlah misalkan Sananta ya. Mungkin kalau Rafael Struik saya pikir jangan dirubah dulu ya, itu Hmm. bisa diturunkan dari sejak awal. Bisa tandemnya ini yang mungkin bisa dicari opsi-opsi yang berbeda. Hmm. Ya, berarti Indonesia diharapkan menang 2-0. Betul. Pencetak golnya Struik, Sananta, atau Marcelino atau siapa nih? Ada Kalau tebakan nggak yang kira-kira akan mencetak gol siapa? saya melihat kans di Marcelino bisa, kemudian Rafael Struik dan Ivar Jenner ya. Ivar Hmm. Jenner jangan lupa dia juga punya akurasi tendangan yang jarak jauh yang cukup baik. Makanya kalau misalkan terjadi tusukan-tusukan yang agak mentah yang bisa dieliminir oleh pemain Vietnam, tidak ada salahnya mencoba dari second line untuk tembakan-tembakan jarak jauh. Pemain-pemain Indonesia punya pemain-pemain yang punya akurasi tendangan yang cukup baik. Di situ ada Marcelino Ferdinand, ada juga Ivar Jenner yang punya kualitas tendangan yang cukup baik. Maupun kalau misalkan ada Nathan Chuaon atau Mark Locke, ini juga bisa menjadi opsi untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Saya belum merasa lega nih bahwa Indonesia bisa menang 2-0 dengan selisih 2 ya. Tapi Betul. mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalau sobat sendiri gimana pendapatnya?
Indonesia bisa nggak menang melawan Vietnam? Dan kalau harus sih memang harus Indonesia harus menang, apalagi ini di kandang sendiri ya. Betul. Indonesia harus menang dari Vietnam minimal 2-0. Kalau menurut sobat sendiri, percaya nggak? Atau golnya lebih banyak, jadi 5-0 nggak mungkin kayaknya. Tapi siapa tahu ya, ada kartu merah ya, ada dua dari Vietnam. Oh iya, kartu merahnya ini kan Hmm, ngeri nih kan ada VAR segala macam ini. Apakah ya, Vietnam nggak takut nih nanti untuk berbuat? Ya kan kita udah tahu sendiri lah nah, Vietnam biasanya seperti apa. ya, memang ini salah satu yang menjadi titik perhatian dari Philippe Lucier adalah kebiasaan-kebiasaan jorok pemain Vietnam. Hmm. Eh, itu bermain secara kasar dan kadang-kadang tidak ini ya, eh, kaidah-kaidah profesionalisme fair play itu juga dikesampingkan oleh pemain-pemain mereka. Hmm. Ada pemain-pemain yang punya catatan buruk seperti Duan Van Gaal dan pernah juga kita lihat di kalau nggak salah di pertandingan uji coba ya Vietnam dengan China itu pemain Vietnam tuh dengan sengaja memukul pemain China akhirnya langsung Hmm. kena lampu apa kartu merah itu kan juga sebagai bagian dari fungsi VAR ketika mereka VAR itu bisa membantu wasit dalam memberikan keputusan. Hmm. Nah, tentu yang dikhawatirkan oleh Philippe Lucier adalah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Hmm. Tapi ada satu sisi yang saya melihat ada perbaikan ya ketika Park Hang-seo dengan Philippe Lucier ya kalau saya bandingkan. Di zamannya Park Hang-seo mereka memang bermain sangat militer dan kadang-kadang itu dia mereka lupa lupa diri sampai melakukan tindakan-tindakan yang agak kasar. Nah Hmm. ini sebetulnya sudah digarisbawahi oleh Philippe Lucier dan dia juga sudah berusaha untuk mencegah untuk kemudian memberikan masukan bahwa pemain Vietnam tidak lagi bisa berlaku seperti itu. Pemain Hmm. Vietnam harus lebih dewasa karena saat ini teknologi VAR juga bisa membantu wasit untuk mengambil keputusan. Itu bro. Hmm. Wah, saya sih seneng kalau mereka kena kartu merah dua aja. Oke, kalau menurut sobat seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.